kembali kita mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang, yang mana sekarang sudah tanggal 17 kayaknya ya teman. Iya, tanggal 17, besok tanggal 18 tepat 10 bulan Amel dan Ibu Tuti dihabisi. Nah, di sini akan saya bahas tentang adanya perkiraan adanya banpol ya. Di sini kita nggak tahu banpol itu ada atau tidak. Dan saksi banpol ini ada DWKO dan Om D ya, Mr. X ya. Tapi Mr. X bilang dia tidak melihat adanya banpol karena dia sudah pulang. Kemudian saksi K dengan O juga begitu, dia tidak melihat datangnya banpol karena jam 11 dia sudah pulang. Nah, di sini tinggal saksi D dan W. Saksi W sampai saat ini belum mau berjawab-jawab di media sosial, entah karena apa. Makanya di sini kita agak jadi mencurigai, agak jadi berasumsi liar kenapa. Tapi kita juga harus memberi hak kepada saksi D. Berbicara di media sosial itu silakan atau tidak, itu adalah hak dari saksi W maksudnya ya. Saksi W maksudnya, dikarenakan berbicara di media sosial ini ada untungnya juga, tapi juga ada ruginya jika salah ngomong. Ya mungkin karena hal inilah yang membuat W tidak mau diwawancarai atau juga sulit ditemui. Nah, itu yang membuat kita juga tanda tanya. Yang namanya perkara ini tentunya harus dari pihak berwajib yang menentukan siapa yang dicurigai, siapa yang tersangkanya, siapa dan siapa. Tapi kadang-kadang kita dan saya dan kalian sudah memiliki asumsi yang macam-macam dikarenakan rasa penasaran kita yang begitu tinggi. Apalagi perkara ini sudah menginjak 10 bulan. Nah, akan saya prediksi di sini mencari tahu ya teman-teman. Mencari tahu ini bukan memastikan, lebih dari memperkirakan apa sih yang sudah terjadi, saat D dan W di depan TKP di mana teman-temannya sudah pulang. Apa sih yang terjadi? Hal-hal seperti apakah? Tapi di sini masih terlambang ya, karena simbol-simbol kartunya juga berubah gambar-gambar yang tidak bisa gamblang menjelaskan hal itu. Baiklah, di sini perkiraannya apa yang dilakukan saksi D dan W di TKP saat itu tanggal 19 siang. Ada simbol perspektif pemikiran, ada simbol rabbit, pertumbuhan atau munculnya sebuah masalah, ada simbol power, ada masalah hukum. Jadi di sini ada simbol perspektif Milky Way yang artinya bintang berputar dan menuju satu titik yang ada kaitannya dengan rabbit, kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali ini ada kaitannya dengan reinkarnasi, hidup dan mati. Dimana di sini juga ada simbol power, kejadian yang begitu mendadak terjadi di kala itu, atau peristiwa hukum yang menyambar yang ada kaitannya dengan perkara ini. Nah, di sini ada power ini teman-teman. Kondisi di mana kesambar beledek ya. Kondisi di mana kesambar beledek dan ada hubungannya dengan rabbit ini. Mari kita gali kesambar beledek yang seperti apakah? Nah, saksi K dan saksi Mr. X ini membenarkan keterangan Mr. X. Saksi K membenarkan keterangan Mr. X jika saksi D ini riwariwi di tanggal 19 kala itu. Riwariwi entah kenapa ya. Mari kita ungkap power ini, power yang seperti apakah?
yang ada kaitannya dengan tanggal 19. Atau begini saja ya teman, sebenarnya apa yang mereka lakukan di tanggal 19 ketika saksi-saksi yang lainnya sudah pulang, tinggal saksi D dan W. Apa yang mereka lakukan di depan TKP tanggal 19 siang? Workaholic, gila kerja, seperti yang dikatakan Mr. X riwa-riwi. Ada simbol gila kerja di sini. Ada sesuatu yang ingin dikerjakan dan ada gila kerja. Ingin mengerjakan sesuatu dengan ambisi yang begitu kuat saat itu. Mengerjakan dalam hal apakah yang terkait dengan peristiwa di tanggal 18 malam, ingin melakukan seperti apakah? Trickery, tipu daya di sini. Selanjutnya, mengapa ingin melakukan tipu daya? Karena apa? Sebagai bentuk kreasi, kreasi yang bagaimanakah? Respondensi atas kesalahan, atas kesedihan, atas kesalahan atau atas kesedihan yang mereka pikirkan atau mereka alami, atau atas kesalahan yang seperti apa yang sudah kamu perbuat. Grief, ada duka cita. Nah, jadi seperti ini, mereka standby di depan TKP malam itu, siang itu, dikarenakan ada workaholic, ada kegilaan di mana dia sudah berpikir saya harus begini, saya harus begini, ada kaitannya untuk melakukan tipu daya dan melakukan kreasi dikarenakan atas kesalahan yang ada kaitannya dengan duka cita. Nah, ini kartunya seperti itu ya teman-teman. Semoga cepat terungkap. Kartu-kartu ini juga belum tentu benar ya, Tapi sebenarnya dari masalah banpol ini, saya pernah bilang banpol ini kalau tidak diakui banpolnya ya harus menggali dari saksi-saksi yang ada di TKP, di depan TKP saat itu. Karena kunci pembuka dari perkara ini selain di sketsa wajah juga bisa melalui saksi-saksi di peristiwa banpol ya. Kan konon adanya banpol, tapi di sini teman-teman ada simbol tipu daya, juga ada simbol kreasi yang ada kaitannya dengan peristiwa banpol tersebut. Ada simbol tipu daya, kemudian ada simbol usaha dan kreasi, juga ada workaholic di tanggal 19 karena ada sesuatu yang ingin dilakukan terkait dengan sebuah kesalahan ya. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada harapan buat kita ya. Kita berharap agar W ini mau berbicara di media sosial. Tapi semuanya itu kembali lagi juga haknya W, entah diam atau berbicara, itu adalah hak dari W. Tapi kalau W tidak berbicara, pada akhirnya kita juga berasumsi liar seperti ini, menerka. Adakah tersangkutan atau tidak? Nah, andai kata berbicara sepertikah, tentunya ada semacam pencerahan buat kita yang mengawal. Oh ternyata seperti itu ya. Seperti saat Pak Yosep berbicara, dulu kita berasumsi kalau begini. Tapi setelah berbicara, di sini ada banyak yang kita ketahui, kejadian-kejadian yang selama Pak Yosep belum berbicara kita nggak tahu ya. Dengan berbicara Pak Yosep, kita ada ternyata seperti itu kejadiannya, Jadi kita agak ada sedikit
welcome kepada Pak Yosef setelah Pak Yosef berbicara, daripada diam-diam seperti dulu ya teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kasus ini bisa dibuka melalui saksi yang ada kaitannya dengan cerita Banpol. Saksi ini siapa saja? Coba digali terus, ya mungkin ada yang terlibat atau tidak. Tentunya mereka yang akan bisa membuktikan nantinya, dan terlibat dan tidaknya juga dari wewenang pihak kepolisian yang menentukan. Tapi kasus ini bisa dibuka melalui saksi-saksi yang ada di Banpol tersebut. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Dan saya juga sedang mengawal kasus yang satunya lagi. Tapi saya nggak kasih judul yang bagaimana, dikarenakan kasus ini adalah kasus dari orang-orang tinggi ya. Makanya saya juga harus safety dalam mengawal kasus tersebut. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.